Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami di acara Thank God It's Monday. Oke, tetap semangat dalam menjalani minggu-minggu ini. Oke, mengawali minggu ini, mari kita buka hati, menerima lawatan kasih Allah. Walaupun saat-saat ini kita merasakan ada beban, ada masalah yang begitu berat, kita sudah berdoa namun belum ada jawaban sama sekali. Ingat, Daud pun mengalami hal-hal yang demikian. Tak kala Daud mengalami beban yang begitu berat, minta tolong kepada Tuhan. Apa? Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Mungkin kita saat-saat ini demikian. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi tidak menjawab. Saudara yang Tuhan kasih, saya tidak membahas masalah Daud. Tapi mari kita mau belajar tentang tema hari ini, yaitu kenapa Tuhan diam. Kenapa doa-doa kita seringkali kita tidak jawab? Mari kita akan belajar. Ada beberapa poin, namun saya akan memberikan satu poin, yaitu Tuhan ingin melihat iman kita. Wow. Tak kala Tuhan ingin melihat iman kita, sekadang iman kita diuji, saudara. Masih tetap setiakah? Atau masih tetap taatkah? Mari kita ambil contoh di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Kita belajar sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara yang Tuhan kasihi, perempuan Kanaan ini sangat-sangat menderita dan menanggung beban yang begitu berat. Karena apa? Anak perempuannya kerasukan setan, istilahnya gampangnya ngomong gila. Beban mental, beban batin luar biasa. Mungkin sekampung sudah tahu semua bebannya dia. Maka tak kala Yesus lewat ke daerah itu, dia punya iman. Iman datang dari pendengaran. Dia langsung percaya bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan anak saya. Lihat, tak kala dia berteriak-teriak, "Kasihanilah aku, Tuhan anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan, sangat menderita." Beban yang begitu berat. Namun apa? Tuhan gak menjawab. Bahkan murid-muridnya dikatakan di sini ingin menyingkirkan, mengusir perempuan ini karena apa? Teriakannya. Dia mengganggu teriakan-teriakannya. Saudara yang Tuhan kasihi, luar biasa beban seorang ibu ini. Mental, batinnya, keuangannya. Dia sudah berusaha ke sana kemari pengobatan untuk anaknya. Namun semuanya nol. Tak kala berjumpaan dengan Yesus, dia berteriak dan teriak terus. Tuhan tidak menjawab. Kuncinya, kenapa? Tuhan tidak menjawab. Ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ini kunci yang pertama. Mau mendekat. Dia percaya. Dia berharap hanya Yesus yang sanggup. Tanpa pendekatan, tanpa sujud, tanpa menyembah, enggak bakalan kita mendapat pertolongan pada Tuhan. Tak kala kita ada beban,
Saudara yang Tuhan kasih, jangan berteriak-teriak. Sehingga orang lain yang tadinya tidak mendengar jadi mendengar. Tetapi lihat, kita mau belajar kepada perempuan ini. Dia mendekat kepada Tuhan, sujud, menyembah, menangis di hadapan Tuhan. Ini kunci yang pertama. Apabila Tuhan mau merespon hal-hal yang demikian. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Sakitnya di sini, saudara yang Tuhan kasih. Beban yang begitu berat. Tapi jawabannya adalah luar biasa, tidak terduga bahwa tidak layak. Roti yang untuk anak-anak dilemparkan buat anjing. Saudara yang Tuhan kasih, ini renungan yang luar biasa. Tak kala kita memiliki beban yang berat, kita datang menghampiri Yesus. Sujud, menyembah, menangis di hadapan Tuhan. Namun seringkali perkataannya sakit hati. Apakah dia lari? Kemudian dia mencari grup yang namanya sakit hati? Tentu saya tidak. Belajar sama perempuan ini, mari. Di ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Tidak menyalahkan firman Tuhan. Tidak menyalahkan siapa yang membawa firman Tuhan. Ini malah membenarkan, benar Tuhan. Luar biasa, kita mau belajar seperti ini. Jangan menyalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap iya, benar adanya. Jangan menyalahkan siapa yang membawa firman Tuhan. Mari kita belajar. Artinya, perempuan ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Tanpa kerendahan hati, enggak mungkin. Dan anjing yang dia katakan, lihat ayat yang ke-27. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Bayangkan. Dia katakan, aku memang tidak layak Tuhan. Makan sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dirasakan oleh tuannya makan roti, maka yang jatuh pun roti, bukan anggur. Apabila tuannya makan apel, yang jatuh pun apel, bukan cabai. Ini yang luar biasa. Kita mau belajar kerendahan hati, kesetiaan. Anjing, binatang yang setia, taat. Tak kala tuannya suruh mengatakan, kamu jaga rumah, jangan pergi-pergi. Dia pun tetap menungguin rumah. Enggak pergi sampai tuannya datang. Bayangkan kalau kita ngajak anjing jalan-jalan. Dia selalu ada di belakang, di samping, kemudian ke depan. Semuanya aman, dia balik lagi ke belakang, ke samping. Ketaatan yang luar biasa anjing. Maka di sini luar biasa kerendahan hati ibu ini. Tak kala dia percaya kepada Tuhan. Dia sujud datang menghampiri wajah Tuhan. Dia menyerahkan segala bebannya, menangis di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan setia, dengan taat. Luar biasa. Apa jawaban Tuhan? Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Luar biasa. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Apalagi Tuhan berkata, imanmu besar. Saudara yang Tuhan kasih, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasih, poin inilah yang penting. Tak kala kita mengenal, mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kuncinya adalah kita sujud menyembah. Kerendahan hati, setia, taat, maka mujizat
nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang apa yang menjadi persoalan saudara? Mari kita belajar sama perempuan ini. Rendah hati, setia, sujud kepada Tuhan. Pasti mukjizat nyata di dalam kehidupan saudara. Dan pasti dipulihkan. Amin. Luar biasa. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami percaya hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Kami menyerahkan roh-Mu yang Tuhan yang berkarya buat mereka ya Tuhan. Yang mengalami beban masalah apapun. Kami percaya Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami menyerahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di acara program berikutnya, Thank God It's Monday. Tuhan memberkati.